Selamat pagi pendengar, kita tentunya berjumpa kembali dalam dialog interaktif Merauke Sehat untuk edisi Sabtu ya, akhir pekan ini 20 November 2021. Salam sahabat BK, sahabat guys, satu hati, satu tujuan untuk Anda pendengar kami yang ada di wilayah Merauke dan sekitarnya. Ya, dan senang sekali saya Febrian bisa menemani Anda untuk dialog interaktif Merauke Sehat untuk pagi hari ini. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya pendengar, bahwa untuk dialog interaktif pagi ini kita akan membahas topik yaitu mengenal penyakit diabetes mellitus pendengar. Ya, untuk membahas topik kita untuk diabetes mellitus ini tentunya sudah hadir bersama saya pagi ini juga ya, narasumber yang berkompeten yang akan membahas topik ini, yaitu dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merauke, Dr. PK Mayasova Irawati, SPPD ya. Terima kasih Kak Eko. Saya kira banyak dari kita yang sudah sering mendengar ya diabetes mellitus itu apa, terus atau kita kenal sebagai penyakit kencing manis. Sebenarnya ini penyakit lama sekali. Jadi kenapa disebut kencing manis? Karena zaman dulu waktu ditemukan itu kencingnya orang yang menderita pasien dengan diabetes mellitus ini dikerubungi semut gitu. Jadi karena dikerubungi semut makanya dibilang kencingnya manis. Itu juga arti dari kata mellitus ya. Jadi kita bicara hari ini juga atas peran dari Dinas Kesehatan, tentunya dengan kerjasama dengan RRI sendiri dalam rangka Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Oktober yang seperti Kak Eko tadi sebutkan. Nah, istilahnya Kak Eko ya, ketika kita kenal makanya kita sayang. Ketika kita kenal makanya kita tahu. Untuk itu pagi ini saya bicara tentang diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus ini atau penyakit-penyakit kencing manis ini? Jadi penyakit kencing manis ini adalah suatu penyakit atau sindrom metabolik yang ditandai oleh tingginya kadar gula di dalam darah. Jadi tingginya kadar gula di dalam darah ini tentunya akan menyebabkan beberapa gejala khas. Normalnya gula tidak tinggi dalam darah karena peran hormon yang disebut hormon insulin yang diproduksi pankreas. Jadi ketika gula menjadi tinggi berarti insulin tubuh sendiri, insulin dari dalam tubuh yang diproduksi pankreas ini produksinya berkurang, sehingga dia tidak bisa mengimbangi asupan gula atau asupan karbohidrat yang dikonvers jadi gula, sehingga menyebabkan gula tersebut tinggi. Nah, kondisi ini ada beberapa macam. Jadi penyebabnya ada beberapa macam, tipenya ada beberapa macam. Kalau misalnya orang ada kenal sebenarnya gula kering sama gula basah, sebenarnya term itu kurang begitu benar. Jadi ada beberapa tipe diabetes, yakni diabetes tipe 1. Ini benar-benar murni karena kerusakan sel beta pankreas. Biasanya diderita dari anak-anak, bahkan bayi juga ada. Kemudian diabetes tipe 2, ini yang paling sering dijumpai. Seringkali ini diderita oleh pasien dewasa ya. Dulu kita sih tahunya kalau misalnya lebih dari 40 baru screening diabetes, tapi saat ini banyak sekali diabetes yang bukan tipe 1, artinya bukan mulai dari anak-anak, tapi dia mulai dari usia yang sangat muda. Jadi mungkin usia 20-an bahkan ya, gitu. Kemudian ada diabetes tipe lain, dan ada diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini adalah diabetes yang hanya muncul saat hamil. Jadi ketika dia hamil, dia gulanya tinggi, ada gangguan sekresi insulin dari pankreasnya, tapi ketika dia tidak hamil, gulanya normal lagi. Begitu. Iya, kalau diabetes gestasional gitu. Kemudian bicara tentang diabetes sendiri ya, secara dunia ini tercatat sekitar 493 juta orang dewasa hidup dengan diabetes, dan itu tercatat dari tahun 2019. Jadi diperkirakan angka ini akan terus naik karena lifestyle terutama ya, terkait olahraga, kemudian asupan makanan yang tidak dikontrol, kemudian juga ada faktor resiko sebenarnya yang menyebabkan hal-hal kayak ini semakin meningkat. Jadi kita
selalu bicara, selalu mengulang lagi, terutama bulan November ini kita galakkan lagi bahwa ini loh ada penyakit yang namanya diabetes. Mungkin biasa saja, orang merasa sehat-sehat saja, tapi ketika diabetes itu sudah istilahnya timbul komplikasi, baru sadar, oh selama ini saya mengalami gejala-gejala tersebut. Nah, kita berusaha membangun dari Promkes Dinas Kesehatan Merauke, kita berusaha membangun pengetahuan masyarakat, kita berusaha mengingatkan kembali bahwa harus aware gejala diabetes pada kita sendiri, pada orang di sekitar kita, atau bahkan pada teman-teman kita. Jadi tema dari Hari Diabetes Sedunia tahun ini adalah akses to diabetes care atau akses ke perawatan diabetes, termasuk juga kampanye di dalamnya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya diabetes. Oke, jadi kalau diabetes kita nggak bicara penyebab langsung ya Kak Eko ya. Jadi ada beberapa faktor resiko. Faktor resiko artinya hal-hal tersebut di bawah ini, hal-hal yang tersebut yang nanti akan saya sebutkan, dia akan meningkatkan resiko orang tersebut pada nantinya terkena diabetes. Oke, jadi faktor resiko itu ada beberapa. Salah satunya ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, artinya tidak bisa diubah. Kemudian ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan ada faktor resiko lain. Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi salah satunya ras dan etnik. Jadi ada beberapa ras tertentu yang ada peningkatan resiko diabetes ya. Jadi ini tidak, misalnya presentasinya kalau yang kita ketahui itu ras Afro ya, ras Afrika itu resikonya lebih tinggi. Nah, itu kalau penelitian di Amerika ya. Jadi faktor tersebut tidak bisa diubah. Kemudian ada faktor riwayat keluarga dengan diabetes. Artinya ada susunan keluarga yang pernah menderita diabetes, sudah sakit diabetes, misalnya ayahnya atau ibunya atau pamannya, atau garis keturunan di atas ada menderita diabetes. Kita nggak bisa katakan bahwa oh nanti pasti anaknya pasti kena diabetes. Tidak. Dia memang faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, tapi ada hal lain yang bisa diperbaiki sehingga di bawahnya juga bisa dicegah dari terkena diabetes. Kemudian usia ini tidak bisa dimodifikasi ya, jadi memang faktor risikonya seperti yang Kak Eko jelaskan tadi juga memang kebanyakan, terutama untuk diabetes tipe 1 lebih dari 45, tapi bukan berarti umur sebelum itu bisa tidak juga bisa terkena diabetes. Faktor risiko yang lain yang tidak bisa dimodifikasi adalah riwayat melahirkan dengan berat badan lebih dari 4 kilo atau pernah menderita diabetes gestasional atau diabetes dalam kehamilan. Artinya, kalau misalnya pernah melahirkan bayi besar, jangan bangga dulu gitu loh. Gitu. Jadi jangan bangga dulu kalau melahirkan bayi besar gitu. Dulu dikatakan bayi besar itu lebih dari 3.500, tapi kemudian dimodify bahwa riwayat bayi besar kalau lebih dari 4 kilo. Jadi jangan, wah ini rekor muri nih bayi besar gitu. Padahal pasti ada kelainan metabolisme di dalamnya. Kemudian riwayat lahir prematur. Riwayat lahir prematur bukan melahirkan prematur ya, bahwa yang bersangkutan lahirnya prematur itu juga ada resiko lebih besar untuk terkena diabetes terkait dengan perkembangan organ pankreas yang memproduksi insulin gitu. Jadi bisa berkembang jadi diabetes tipe 1 gitu ya. Makanya anak-anak yang lahir dengan berat badan lahir kurang atau prematur harus ditapis, harus sering diperhatikan apakah ada gejala-gejala yang mengarah diabetes. Kemudian faktor yang bisa dimodifikasi adalah faktor yang bisa diubah. Artinya semakin kita bisa mengubah faktor tersebut, semakin kecil resiko diabetes. Yang pertama adalah berat badan berlebih atau obesitas. Kemudian yang kedua, sedentary lifestyle, diantaranya kurang aktivitas fisik, ya terutama kita yang bekerja kantoran ya, gitu. Ya betul, jadi kurang aktivitas fisik. Hal-hal tersebut diperhatikan. Kalau misalnya di kantor berkurang, berarti harus ada aktivitas lain di luar kantor yang harus dikerjakan seperti olahraga rutin. Kemudian faktor lain adalah hipertensi atau darah tinggi. Jadi orang yang dengan darah tinggi itu ada kemungkinan besar juga dia bisa kena diabetes. Makanya dibilang dimodifikasi, artinya darah tingginya harus dikontrol. Faktor risiko lain dislipidemia atau gangguan metabolisme lemak, biasanya kolesterol tinggi.
dia. Kemudian yang lain adalah diet tidak sehat. Diet tidak sehat ini adalah diet yang tidak balance, mungkin karbohidrat yang tinggi atau gula yang tinggi atau fast food gitu ya. Gitu. Kemudian faktor lain ada sindrom metaboli, kemudian ada penyakit kardiovaskuler. Sekalian saya bicara dengan gejala diabetes ya Kak Eko ya. Jadi diabetes ini kita adalah sudah curiga kalau misalnya kita diabetes jika mengalami gejala-gejala tersebut. Yang pertama adalah poliuri atau sering kencing. Nah, sering kencing ini kadang kita tidak sadar, apalagi kalau misalnya cuaca dingin. Tapi harus dicurigai itu gejala diabetes. Gampang saja sih. Kalau misalnya siang kan biasa kencing gitu kan. Oh, saya minum banyak, alasannya gitu. Tapi kalau misalnya malam kita tidur, normalnya kan kita nggak kencing ya Kak Eko ya. Jadi fase poliuri itu kita lihat terutama gejalanya pas malam. Selalu ditanyakan waktu malam, waktu tidur, berapa kali bangun tidur untuk kencing gitu. Kalau misalnya dia bilang 5 kali, mungkin sudah harus curiga bahwa itu poliuri karena diabetes. Kemudian yang kedua polidipsi ya, polidipsi haus, rasa haus yang berlebihan, otomatis karena kencing keluar banyak, jadi karena sel-selnya mengalami dehidrasi, tubuh akan merespon dengan rasa haus yang berlebihan, rasa haus yang tidak wajar. Yang ketiga adalah polifagi, artinya rasa mudah lapar. Mudah lapar, iya betul, mudah lapar ini bisa juga jadi tanda diabetes. Kemudian ada gejala lain ya, ini penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Jadi bukan karena oh saya diet, saya olahraga, berat badan turun, tidak. Tadi tidak ada aktivitas apa-apa, berat badan turun drastis, misal 1 bulan bisa 4 kilo, 2 bulan 8 kilo, ya itu salah satu hal yang harus dicurigai. Ada juga keluhan lain yang bukan masuk gejala klasik ya. Artinya ada lemah badan, kemudian rasa kesemutan yang sering dialami di tangan atau kaki, kemudian mata kabur, tapi bukan karena kelainan refraksi atau kelainan kayak seperti butuh kacamata, bukan. Kemudian pada laki-laki adalah disfungsi ereksi, artinya dia tidak bisa ereksi, dia tidak tiba-tiba kok selama ini seksual aktif gitu ya, tiba-tiba tidak bisa ereksi, jadi tidak bisa berhubungan badan dengan baik gitu. Itu adalah salah satu gejala diabetes. Dan pada wanita khasnya adalah rasa gatal di kemaluan. Jadi gatal yang luar biasa, kadang berobatnya memang mengarah ke dokter misalnya berobat ke reproduksi, tapi ternyata dari pemeriksaan diketahui bahwa gejala tersebut karena diabetes. Oke. Jadi Kak Eko, tadi kan kita sudah bicara tentang gejala ya, tapi gejala tersebut seperti saya bilang tadi harus dipastikan. Nah, dipastikannya dengan apa? Dengan pemeriksaan gula darah. Nah, kita pastikan dulu dari gejala-gejala tersebut, termasuk kalau misalnya gejala yang tidak spesifik, kita pastikan dengan pemeriksaan gula. Kita katakan kalau itu pasti diabetes, kalau misalnya gula puasa, artinya sesudah dia puasa minimal 8-10 jam, itu gula puasa lebih dari 126. Kemudian gula sesudah makan, 2 jam sesudah makan kita periksa gulanya, itu lebih dari 200. Jadi kalau misalnya pertama kali periksa ini atau ya, gula puasanya misalnya 120, tapi gula sesudah makannya ternyata 250. Berarti sudah kita katakan bahwa itu pasti diabetes meskipun gula puasanya masih di bawah normal ya. Kemudian bisa juga kita pemeriksaan HbA1c, yaitu HbA1c ini diikat oleh hemoglobin atau sel darah merah. Jadi kita katakan diabetes kalau misalnya lebih dari 6,5%. Tapi ada juga kondisi yang disebut prediabetes. Prediabetes ini adalah lampu kuning ya. Lampu kuning sebelum diabetes gitu. Jadi masih belum masuk diabetes tapi menuju diabetes. Itu kalau misalnya kalau prediabetes seringkali malah tidak ada gejala sama sekali. Jadi kebetulan ditemukan saat pemeriksaan. Jadi prediabetes ini kalau HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4, kalau gula puasanya 100 sampai 125 sudah dikatakan prediabetes, dan kalau gula darah sesudah makan 140 sampai 199. Jadi kita harus tetap waspada. Mengenai kalau kita sudah tahu tentang penyakitnya, kemudian memang dipastikan bahwa orang tersebut menderita diabetes, untuk pilar pengobatannya ada 4. Jadi yang
pengobatan dengan obat itu adalah itu adalah nomor 4. Yang pertama adalah edukasi. Jadi pasien itu kita berikan pengetahuan, kita berikan edukasi yang baik dan menyeluruh tentang penyakit diabetes itu seperti apa dan bagaimana dengan hidup dengan diabetes. Jadi orang biasa aja hidup dengan diabetes. Kemudian yang kedua adalah pengaturan pola makan. Ini penting. Jadi kalau sudah tahu diabetes, yang pertama segala macam gula dihindari. Jadi gula murni, gula merah, termasuk juga sirup atau madu dihindari. Tapi juga yang tidak kalah penting, Kak Eko, adalah mengatur asupan karbohidrat yang masuk tubuh. Karena karbohidrat ini meskipun tidak ada rasa manis, bukan gula, tapi akan diubah jadi gula ketika masuk dalam tubuh. Contoh karbohidrat ini adalah nasi, atau kentang, atau keladi, atau umbi, atau mie, atau tepung-tepungan gitu. Jadi karbohidrat ini bukan tidak dimakan, tapi dikurangi. Iya, seringkali masyarakat banyak sekali mitos terkait karbohidrat ini. Kalau misalnya, saya tidak mau makan nasi putih, tapi gantinya jagung. Padahal jagung sama saja, jagung itu juga karbo. Terus, saya tidak mau makan nasi, tapi saya makan keladi saja. Pagi, siang, sore makan keladi, tapi jumlahnya sama, 1 piring. Sama saja, gulanya akan tinggi. Termasuk juga sagu, karena kita di Papua ya. Karena kita di Papua banyak sekali konsumsi sagu. Sagu itu juga sumber karbohidrat. Jadi memang ada beberapa karbohidrat yang baik, seperti karena seratnya tinggi, seperti beras merah gitu ya, nasi merah. Tapi sama, itu juga karbohidrat. Kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, pasti akan meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Jadi bukan saat ini kita harus mengubah mindset masyarakat. Jadi hidup fun, tetap senang dengan diabetes gitu, bukan menyiksa diri tiap hari makan jagung, tiap hari makan nasi merah yang mungkin kadang untuk beberapa orang tidak cocok gitu. Jadi apa saja boleh, pengen bakso boleh, pengen makan mie boleh, pengen makan roti boleh, pengen makan nasi apapun boleh. Jadi jangan semua orang, semua info di masyarakat atau hoax ini kita percaya gitu. Kemudian yang pilar ketiga adalah olahraga atau aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini sangat membantu untuk orang-orang apalagi yang resistensi insulinnya buruk. Jadi dia akan memperbaiki kerja pankreas dan produksi insulin sendiri. Aktivitas fisik ini minimal 150 menit per minggu. Jadi kalau di rata-rata 30 menit per hari, istirahatnya 2 hari. Jadi 5 kali seminggu minimal 30 menit. Aktivitas fisiknya juga kita sesuaikan. Janganlah kita suruh oma-oma untuk lari, tidak mungkin. Jadi kita sesuaikan dengan usia dan komorbid yang lain. Kemudian bisa olahraga yang aerobik atau non aerobik gitu. Itu sangat membantu diabetes. Dan terakhir yang keempat baru pengobatan. Jadi begitu banyak orang sudah takut, nanti saya dikasih obat ini, saya takut nanti untuk ginjal bagaimana. Padahal sebenarnya obat diabetes ini sendiri dia memang sudah untuk jangka waktu yang lama. Sebenarnya yang menyebabkan gangguan ginjal sendiri adalah diabetesnya, apalagi kalau diabetesnya tidak terkontrol. Itu salah satu komplikasi dari diabetes. Jadi orang tuh tidak sakit karena diabetesnya sebenarnya, Kak Eko sama pemirsa RRI. Jadi yang bikin dia sakit adalah komplikasi dari diabetes selama bertahun-tahun. Gitu. Jadi pilar 4 tadi ingat, edukasi, kemudian pengaturan makan, aktivitas fisik, baru obat. Iya, baru obat. Obat selalu nomor 4 atau nomor 5, terutama kalau hipertensi nomor 5. Jadi yang penting itu, masyarakat tidak usah takut dulu, nanti bagaimana pengobatannya. Komunikasikan dengan baik. Kalau misalnya dengar informasi yang ragu atau bagaimana, bisa dikomunikasikan sama kita, jadi nanti kita beritahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi diabetes sendiri itu sebenarnya fine-fine aja, tapi ketika timbul komplikasinya, itu yang memang agak berat. Jadi pencegahan kita adalah, kenapa kita harus kontrol diabetesnya dengan baik untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi sebenarnya bisa aja hidup fine-fine dengan diabetes,
tanpa ada komplikasi kalau misalnya kita kontrol. Ini kontrol gulanya, kontrol komplikasi. Jadi terkait pertanyaan dengan Ibu Tri, banyak manifestasi mata terkait diabetes, salah satunya retinopati, kadang kataraknya juga bisa diperberat oleh diabetes gitu. Jadi sarannya pasti nanti kita akan koordinasi dengan dokter mata. Dengan keluhan ibu pasti kita juga akan sarankan untuk ke mata. Cuman sayangnya dokter mata di Merauke belum ada ya Pak ya. Tapi ada tetap polimata yang berjalan, kemudian ada pemeriksaan di sana yang ada dokter umum di sana juga. Jadi nanti kita tetap akan merefer ibu untuk melihat apakah yang ibu rasakan terkait dengan keluhan mata itu murni karena diabetes ataukah ada penyebab lain gitu. Jadi sebenarnya saya terkait pengobatan juga Kak Eko ya, saya sekalian jelaskan. Sebenarnya ini nice to know, juga ada anggapan masyarakat tentang insulin. Jadi kadang ada momok sendiri tentang pengobatan insulin. Jadi insulin ini adalah insulin dari luar yang dimasukkan ke tubuh untuk menggantikan insulin yang istilahnya gagal diproduksi oleh tubuh. Jadi insulin ini kita berikan. Ada beberapa anggapan masyarakat yang keliru ya, dibilang kalau misalnya udah insulin, wah sudah parah ini, atau misalnya wah nanti kamu ketergantungan insulin loh, atau misalnya ada anggapan-anggapan lain. Jadi sebenarnya insulin ini saat ini sebenarnya kita prioritaskan. Jadi orang yang baru diabetes dengan 3 pengontrolan tidak berhasil, kemudian kita berikan obat, sebenarnya kita prioritaskan untuk pemberian insulin karena insulin itu yang paling alami dan paling dibutuhkan gitu. Jadi kita berikan kalau misalnya dia ada penurunan berat badan yang cepat. Kalau misalnya dia diabetes yang kurus banget, tiba-tiba berat badannya turun banget, itu kita berikan insulin. Kemudian jika misalnya ada krisis gula darah karena misalnya tadi koma, kemudian ada infeksi berat, kemudian ada kehamilan, jadi diabetes atau misalnya kehamilan dengan diabetes seperti diabetes gestasional, ini wajib pemakaian insulin. Kemudian juga diabetes tipe 1 pada anak-anak itu juga wajib pakai insulin. Kemudian ada gangguan ginjal, itu juga wajib pakai insulin, dan HbA1c lebih dari 9. Sebenarnya insulin ini seperti saya bilang tadi lebih natural. Kalau misalnya kita pengen makan ini ya, kalau diumpamakan ini ya, kita pengen makan papeda. Nah, insulin ini papeda sudah jadi. Jadi sudah di dalam tubuh sudah tidak perlu diolah lagi. Nah, kalau misalnya obat dengan segala macam prosesnya, obat ini harus merangsang pankreas yang sebenarnya bermasalah untuk memproduksi insulin badan maksudnya. Jadi kalau diumpamakan papeda, obat minum ini sebenarnya baru berupa sagu mentah, baru berupa sayur mentah begitu. Jadi belum terolah baik, sementara dia harus diolah oleh tubuh untuk menurunkan gula darah. Jadi sebenarnya yang terbaik itu sebenarnya ya insulin sebenarnya. Iya. Untuk tahapan pengobatan tadi seperti saya sebutkan tadi ada beberapa lini, ada 4 pilar tadi, yang edukasi itu ya sebelum obat ada edukasi, ada pengaturan pola makan dan olahraga baru obat. Nah, obat ini juga kita tawarkan kalau misalnya memang bersedia, tidak keberatan. Kita kan sebagai dokter kita selalu menawarkan yang terbaik, tapi pilihan tetap pada pasien gitu. Jadi kita tidak memaksakan bahwa oh kamu harus ini nih, harus ini. Kalau misalnya pasien tidak mau, misalnya kita berikan oh ya udah kita usahakan pengobatan minum, misalnya tidak pemberian obat-obat oral atau obat yang diminum kalau misalnya tidak mau insulin. Tapi sebenarnya yang kita tawarkan kalau misalnya dia ada indikasi seperti yang tadi saya sebutkan, memang lebih bagus insulin dari awal, bukan karena ketergantungan atau apa. Jadi insulin itu efek samping yang paling bisa diinikan sih kenaikan berat badan. Jadi orang yang udah kurus banget itu diberikan insulin supaya diharapkan nanti metabolismenya bisa stabil dan bisa berbuat baik. Nah, kalau misalnya insulin tidak bisa, kita beri tidak mau pasiennya karena harus suntik. Padahal sebenarnya karena itu dipakai anak-anak juga, jarumnya cukup kecil dan tidak sakit. Kenapa saya bilang tidak sakit? Karena saya sebelum bicara sama pasien saya harus mencoba sendiri bahwa itu jarum tidak sakit memang. Ya, karena kecil sekali, sepanjang 5 mili. Jadi ketika itu pasien tidak mau dengan insulin, kita berikan obat, itu juga kita kontrol. Nah, pengontrolannya nanti untuk yang diabetes kita berikan target-target. Jadi target gulanya untuk yang diabetes ini
ketika diberikan obat atau insulin, target gula puasanya harus berapa. Jadi ketika dia pengobatan, diharapkan kalau misalnya sudah pengobatan, gula darahnya sudah terkendali. Jadi terkendalinya kalau misalnya dia jadi gulanya kurang dari 130 untuk puasa, dan untuk 2 jam kurang dari 180, dan HbA1c-nya kurang dari 7. Kalau misalnya belum terkendali, kita ulang lagi edukasinya, kita ulang lagi pola makannya udah bener atau belum, kita evaluasi lagi aktivitas fisiknya, kita evaluasi lagi obat-obatannya. Tapi yang pasien tidak perlu khawatirkan bahwa obat ini memang diplot untuk dalam jangka waktu yang lama, karena diabetes ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Saya pernah mendapati, jadi pasien-pasien ini karena pilar tadi 3 bagus, awalnya dia juga dengan obat atau insulin, tapi dia bisa menjaga makan dengan baik, bahkan dia tetap diabetes terkontrol tanpa obat. Ada, tapi bukan sembuh, cuman kondisinya terkontrol. Banyak sekali di Merauke. Yang kondisinya kayak gitu, tanpa obat, tanpa insulin, hanya pola makan, olahraga, tapi dia tetap diabetes. Tentunya orang-orang seperti ini juga komplikasi karena diabetesnya juga minimal, Kak Eko. Seperti yang saya bilang tadi, untuk makanan itu prinsipnya adalah apa yang kita suka, tapi dengan pembatasan di makanan tertentu. Tentunya gula tidak boleh sama sekali, tapi karbohidrat boleh tetap dibatasi. Yang lauk-lauk lain boleh, tergantung juga, misalnya kurangi garam kalau misalnya ada hipertensi gitu. Tapi apa yang kita suka, bukan sesuai dengan, misalnya, mohon maaf ya Mas Eri, misalnya, oh putranya mau bapaknya sehat, bapak nggak boleh ini, nggak boleh ini, ngambek bapaknya, ya. Jadi pelan-pelan pendekatannya. Kalau misalnya bapak suka kopi, latihan kopi tanpa gula, gitu. Tapi porsinya pun harus diperhatikan, jangan sampai misalnya bergelas-gelas per hari, karena itu juga ada faktor resiko jantung di sana. Iya, jadi misalnya bapak memang penggemar berat kopi, jangan di force langsung berhenti gitu ya. Coba bapak boleh kok kopi, tapi latihan nggak pakai gula ya, gitu. Atau gulanya kita ganti gula yang rendah kalori sementara. Tapi meskipun rendah kalori juga ada pembatasan dalam sehari. Misalnya, santai kan, misalnya gula nggak boleh pakai gula biasa kan. Udah saya pakai gula diabetes gitu, atau gula rendah kalori gitu, tapi sama 5 kali sehari ya, maksudnya ya jangan sampai sering seperti itu juga gitu. Jadi kita masih boleh kok pengen yang manis-manis gitu ya, tapi ada kadarnya dan ada caranya gitu. Jadi sekali lagi prinsipnya kayak tadi Kak Eko, have fun with diabetes, tetap bersenang-senang, tetap menikmati hidup dengan diabetes. Merauke ini akses kesehatan begitu luar biasa ya Kak Eko dan pemirsa RRI, karena beberapa kali juga dari Dinas Kesehatan mengupayakan pelayanan spesialis kami seperti penyakit dalam untuk ke area-area terpencil seperti Kimam. Jadi kita dalam 1 tahun itu juga berkunjung ke Kimam, kemudian ke Okaba, kemudian ke Muting atau Jagebob, untuk mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat. Jadi mendekatkan pelayanan spesialis kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi di puskesmas sebenarnya untuk screening diabetes sudah bagus sekali. Jadi sudah digalakkan. Jadi mau masyarakat datang sendiri atau kita yang datang untuk pemeriksaan gula darah, itu juga sudah banyak. Dengan demikian juga untuk pengobatannya. Tapi untuk misalnya pengobatan yang tidak bisa diakses, artinya tidak bisa diberikan maksimal di puskesmas, pasti akan mendapatkan rujukan ke RSUD Merauke untuk mendapatkan pelayanan spesialis. Jadi pelayanan spesialis bisa di RSUD atau saat pendekatan pelayanan spesialistik di pedalaman. Diabetes bukan momok, bukan sesuatu yang menakutkan seperti yang dulu anggapan-anggapan yang salah. Kita hidup dengan diabetes setiap hari. Maksudnya di hadapan kita ada diabetes setiap hari, di samping kita orang-orang terdekat kita bisa juga hidup dengan diabetes. Pencegahan adalah faktor yang penting. Demikian juga akses ke perawatan, di mana hal ini sudah ada dan banyak sekali tersebar di Indonesia. Jadi semuanya kembali ke kita. Untuk waspada diabetes, untuk merawat diabetes, dan untuk mencegah komplikasi karena diabetes.